Rasio utang Indonesia hingga pertengahan 2015 adalah 50,08%. Meski dinilai sudah lampu kuning dibanding sejumlah negara, rasio utang Indonesia masih tergolong kecil. Forbes merilis pada Juli lalu, ada 7 negara dengan rasio utang terhadap PDB di atas 100%. Dari 7 negara ini, Yunani sudah dinyatakan bangkrut. Berikut daftarnya untuk Anda. Ya, kita bicara tadi terakhir mengenai sumber dari utang kita yang pemerintah Jokowi saat ini mengambil lebih banyak kepada Tiongkok. Nah, Pak Sofyan, bisakah Anda jelaskan kenapa dipilih Tiongkok untuk menjadi donatur utama utang di pemerintahan Jokowi saat ini? Ya, saya pikir bukan Tiongkok saja tentunya, juga negara-negara lain tentu pasti kita approach juga toh. Cuma ini kali karena ini bersifat juga semi komersial karena 10 tahun dengan bunga yang dan lain-lain ini, saya pikir kita membutuhkan dalam situasi yang krisis ini menurut saya kita membutuhkan tentu saja ada bank-bank itu diminta juga dikasih mission untuk cepat membangun infrastruktur kita dan lain-lain ya, karena kemungkinan kita shortage daripada budget kita sehingga bank-bank itu bisa turun tangan mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk betul-betul bisa membantu supaya infrastruktur kita ini jangan terlambat dan tidak bisa dibangun karena kekurangan daripada uang dan lain-lain. Saya rasa tentu strateginya pasti ada ya. Jadi kita nggak usah khawatir karena ini kan juga dalam satu jangka 10 tahun yang biasanya bank-bank komersial itu mencari utang itu cuma maksimal 5 tahun. Biasanya 2-3 tahun saja ya. Jadi ini dapat yang 10 tahun, saya pikir kita mempunyai suatu perhitungan bahwa ini pasti bank-bank itu mendapatkan sesuatu utang yang cukup soft buat itu sendiri ya. Jadi saya pikir ini semua dilakukan tentu di dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kita dan pembangunan ekonomi kita sehingga bank-bank itu diperkuatlah dengan utang dengan China itu. Tapi bahwa itu juga besok bank-banknya bisa melakukan juga terhadap Jepang, Korea dan lain-lain itu tentu pintu terbuka untuk itu. Tapi saya rasa permasalahannya banyak pihak yang mengkritisi kalau kita berhutang kepada Tiongkok itu banyak syarat-syaratnya. Misalnya sekarang yang banyak dipersoalkan oleh para buruh adalah dengan masuknya tenaga asing terutama dari Tiongkok khususnya untuk buruh-buruh yang bekerja di pabrik-pabriknya. Nah, itu kan juga termasuk hal yang merugikan buat pemerintah dalam hal ini menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Dan ini kan sebenarnya utang kepada bank. Bank itu kasih juga pinjaman kepada perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia, bukan perusahaan daripada China. Sebenarnya negara yang paling banyak mengirim tenaga kerja di sini, tapi dia joint venture dan lain-lain itu sebenarnya lebih banyak Korea, Jepang daripada China-nya sendiri. China itu lebih banyak melakukan itu pada saat dia menyelesaikan kontrak-kontrak yang dipunyai swasta. Tapi untuk cepatnya proyek dan murahnya proyek itu mereka datangilah tenaga kerja itu. Tapi kan itu berlaku 1-2 tahun, sudah itu mereka pulang lagi. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi tidak perlu kita politisasi terlalu jauh lah mengenai tenaga kerja China itu. Dan ini bisa diatur oleh Departemen Tenaga Kerja nanti. Sehingga di bidang mana saja yang mereka boleh import, yang lain mereka harus pakai tenaga dalam negeri Indonesia. Dulu kan itu tidak diatur. Jadi dia bawa ada satu kampung di sini untuk bisa mempercepat proyeknya karena harga murah dan lain-lain itu. Sehingga dia itu betul-betul bisa mempercepat prosesnya tanpa melibatkan pekerja-pekerja Indonesia. Jadi menurut Anda tidak perlu khawatir terhadap masuknya tenaga kerja asing termasuk dari China, dari Tiongkok saat ini? Ya, ini sebenarnya nggak ada urusannya dengan tenaga kerja itu. Karena bank kita ini finance adalah proyek-proyek pemerintah ataupun proyek-proyek swasta di dalam negeri. Jadi tidak ada urusan membawa tenaga kerja dari China itu. Ini lainlah dealnya daripada yang biasanya terjadi daripada proyek-proyek yang turnkey dari China itu. Ini yang kita lihat sekarang ini. Oke, nah baik saya ke Ibunya dulu. Ini tadi dikatakan bahwa tidak perlu khawatir terhadap misalnya turnkey project sebagai jaminan untuk kalau kita bisa meminjam ke salah satu donatur misalnya hal ini dari Tiongkok. Menurut Anda itu bisa diterima begitu saja atau sebenarnya harus ada yang dikritisi dalam hal ini? Ya, saya pikir yang dibawa itu BUMN ya, banknya bukan bank swasta murni, artinya PT tapi BUMN. Jadi kalau sahamnya dimiliki negara dan juga publik ya, dalam hal ini ketiga bank tersebut juga sudah go public. Jadi akan dua ini resiko ke masyarakat ada, resiko ke negara ada, yaitu kalau dia harus menambah penyertaan modal ya. Misalnya kalau ada masalah
siapa yang bisa nambah. Itu berarti pemerintah juga akan punya peran. Nah, ini yang harus kata Pak hati-hati. Sofyan, pemerintah dalam hal ini nggak akan ikut campur begitu Ya, katanya. ini penting sekali. Apakah komitmen itu akan dipegang secara konsisten? Jadi ini maaf karena kita lihat faksinya akan banyak yang pengambilan keputusan di sini. Kalau kita lihat perannya itu ada di Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, dan di OJK. Ya, jadi itu area governance-nya ada di situ ya. Nah, jadi kita tentu saja akan melihat seberapa konsisten ini keinginan, katakanlah dalam hal ini eksekutif lah inginnya seperti ini. Tapi ada 3 lembaga yang berada di area di luar dari pemerintah eksekutifnya. Karena independen ya, dalam hal ini ada Bank Sentral dan OJK yang juga punya undang-undang sendiri, dan LPS. Nah, ini pengaturan ini yang harus hati-hati. Oke, baik, kita sapa dulu penelpon yang akan bergabung bersama kita, Bapak Akmal di Maluku Utara. Selamat malam, Pak Akmal. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Akmal. Iya. Jadi permasalahan mengenai utang-utang negara terhadap pihak swasta ini tidak perlu pemerintah terlalu serius. Kalaupun misalnya itu hal-hal yang menyangkut dengan emergensi, ya tidak masalah. Tapi ini bukan terlalu emergensi karena ini persoalan swasta. Yang kedua, mengenai sistem harus diperkuat. Persoalan Bank Indonesia atau OJK itu bukan menjadi masalah karena itu menjadi sebuah nama, tetapi sistemnya harus diperkuat. Nah, karena menyangkut dengan bagaimana sebuah regulasi-regulasi yang dibuat itu harus menguntungkan semua pihak, sehingga tidak ada kekhawatiran misalnya ada yang datang ketika kita harus ke Tiongkok, terus tiba-tiba dari tenaga kerja Tiongkok itu masuk ke Indonesia. Ini tergantung MOU, sehingga tenaga-tenaga yang akan dibutuhkan seperti apa itu menjadi ukuran-ukuran indikator sebuah keberhasilan pembangunan. Kalau tidak diatur dengan sistem yang kuat, maka percuma. Karena persoalan OJK, saya melihat hal-hal mendasar saja yang kecil itu sengaja dibuat bahwa bangsa ini menjadi konsumtif. Saya sudah melakukan survei di Maluku Utara saja, itu pegawai negeri sipil atau PNS itu dibuat aturan meminjam hutang kepada Bank Indonesia, kepada pihak perbankan, itu hutangnya lebih kecil dibanding dengan bunganya. Ini satu-satu hal kecil yang dilakukan kesalahan fatal oleh OJK, sehingga membuat semua orang menjadi miskin. Masa pemerintah saja sudah miskin. Untuk itu kita menekankan supaya pemerintah tidak perlu lagi untuk menanggung hutang-hutang negara dan memberdayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Ini akan menjadi tujuan untuk pembangunan Indonesia ke depan. Baik. Terima kasih Pak Akmal sudah kami terima masukan Anda. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Sofyan Manandi, ini bagaimana sebenarnya strategi di pemerintah? Apakah kemudian misalnya kayak waktu itu sudah sempat mencabut subsidi BBM dalam rangka untuk membiayai infrastruktur katanya, tapi ternyata sekarang itu dirasakan masih kurang. Nah, kemudian kemana subsidi BBM itu kemudian dialihkan? Apakah memang kita sebegitu terperuknya sehingga akhirnya kemudian harus menambah utang kembali untuk membiayai infrastruktur ataupun program-program lain di pemerintahan kita? Sebenarnya subsidi BBM kita itu sebenarnya tiba-tiba itu menjadi sangat tidak relevan lagi karena harga minyak yang turunnya sekitar menjadi $40. Dulu kita naikkan dan subsidi itu tinggi kan karena harga minyaknya $100. Sekarang tiba-tiba jadi $40-50. Sehingga tidak ada relevansi lagi kita mendapatkan keuntungan daripada subsidi itu. Ini yang terjadi sebenarnya yang membuat pemerintah itu sama sekali tidak relevan lagi dengan dia menaikkan dia menurunkan minyak itu dengan mendapatkan subsidi yang besar yang dia akan hemat untuk memakai untuk infrastruktur dan lain-lain. Artinya ini tidak terjadi dalam kenyataannya. Dan tiba-tiba harga minyak itu turun sampai lebih dari setengahnya, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan daripada keuntungan daripada subsidi minyak dicabut itu. Ini yang sebenarnya yang terjadi. Jadi
jangan kita pikirkan bahwa itu subsidi yang dicabut itu juga masih ada itu. Sebenarnya tidak ada lagi itu. Oke. Cuma Dari sini dulu sepertinya baru ada rencana. semacam mungkin ada semacam strategi yang mungkin kurang tepat karena memprediksi kondisi yang akan datang, perekonomian seperti apa. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi dikatakan sistemnya itu kurang kuat dalam hal OJK, BI dan lain-lainnya itu koordinasinya belum terlalu kuat untuk bisa kemudian menghadapi kalau misalnya tiba-tiba ada salah prediksi seperti ini lagi. Nah, bagaimana pendapat Anda? Saya pikir ya bank-bank negara kita yang menandatangani daripada loan itu pasti sudah bicara juga dengan BI, sudah bicara dengan OJK juga untuk mendapatkan understanding dan persetujuan mereka ya, sebagai biarpun dia itu sudah public company ya. Dan itu saya tidak melihat itu menjadi masalah, kalau tidak pasti OJK dan BI melarang. Kalau ini merugikan daripada mereka sendiri di dalam pengawasannya. Jadi saya pikir kita ini jangan terlalu banyak juga berteori-teori seolah-olah pengusaha kita punya bank-bank itu yang selama ini juga membuat keuntungan yang banyak BUMN itu begitu naifnya dan tidak mengerti soalnya sehingga gampang aja dibohongin dan juga BI-nya. Jadi saya tidak melihat itu sesuatu yang signifikan ya yang terjadi sehingga kita meminjam dalam waktu ini tentu mesti ada sesuatu missionnya untuk memakai itu dalam rangka pembangunan kita ya. Kalau enggak kan dia bayar bunga juga untuk apa begitu. Ini semua yang harus kita lihat itu di dalam. Sebab kita ini kadang-kadang berteori-teori saja. Dalam kenyataannya kita nggak pernah tanya kepada bank-bank itu sebenarnya untuk apa uang itu. Bagaimana penggunaannya dan segala macam ya. Jadi saya itu nggak mau lah kita ini bikin, boleh kita peringatkan hati-hati dan lain-lain itu oke. Tapi saya pikir tidak boleh senaif kita juga bahwa mereka direksi bank-bank itu juga begitu mau mengambil risiko kalau ini tidak ada gunanya dan menguntungkan mereka juga sebagai bank ya. Jadi saya itu ingin kita realistis lah, jangan berteori-teori aja dalam melihat bahwa pengusaha-pengusaha ini seperti perbankan kita itu juga sudah begitu unprofessional saja untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu begitu. Baik, Pak Sofyan, saya ke Ibu Nina terlebih dahulu. Nah, Anda menganggapnya ini realistis atau hanya teori seperti tadi kata Pak Sofyan? Ya, kita punya pengalaman buruk. Jadi kita belajar itu penting, jangan mengulangi kesalahan itu penting. Tapi yang kita sangat wanti-wanti ini di mana peta untuk bisa bekerja dalam situasi krisis. Kalau situasi normal kita tenang gitu ya. Tapi hari-hari ini kan walaupun dikatakan tidak krisis itu sebenarnya setiap pengusaha maupun masyarakat itu memandang rupiah tadi. Jadi sampai di mana ketahanan yang katanya lewat dengan stress test dan yang paling dikhawatirkan itu area di swasta ya, pinjaman swasta. Kalau pemerintah kan sebetulnya sudah sangat hati-hati prudent gitu ya. Nah, yang di sebelah sini ini yang arus uang dan governance-nya masih terbatas. Ya, jadi ini yang kenapa kita mengatakan penting, silakan kita petakan lagi aturan yang ada di kondisi krisis ya. Jadi yang namanya jaring pengaman keuangannya itu. Ya, baik. Tadi dari laporan research tim kami mengatakan bahwa sekarang itu sudah masuk lampu kuning begitu, utang negara itu sudah 44% dari yang diutang sekarang, dan itu sudah mencapai mungkin 30% dibanding dari untuk rasio utang Indonesia. Nah, itu kita akan perbincangkan saat lagi pemirsa, apakah lampu kuning ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa kita harus mengubah strategi sehingga tidak perlu lagi kemudian utang negara dilakukan, atau malah mungkin harus perlu lebih ditambah lagi utang itu. Kita akan bahas saat lagi.